Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Baning Dian Laila Maya Puspitasari, Sarjana Farmasi Apoteker. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan keempat di Universitas Negeri Surakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video uji kinerja praktek pembelajaran yang dilaksanakan di SMK Sudirman Purbalingga dengan materi informasi sederhana tentang cara penggunaan obat dengan menggunakan model problem based learning dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Berikut video uji kinerja praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anakku kelas 12 farmasi yang soleh dan solehah. Sehat semuanya ya? Pagi, Bu. Di sini gimana kabarnya Mbak Destri, Mbak Fajar, Mbak Dian, Mbak Arum? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Iya. Mas Anin minggu lalu nih masih flu nggak? Minggu lalu kayaknya flu ya. Bindeng suaranya, hari ini sudah sembuh ya? Iya Bu, alhamdulillah Bu. Oh, baik, alhamdulillah ya. Walaupun kondisi kita masih pandemi nih, Ibu harapkan semuanya sehat selalu ya. Tetap dijaga protokol kesehatannya ya, pakai masker, cuci tangan. Karena sekarang juga ada varian COVID baru ya, namanya Omicron di Afrika Selatan nih di sana. Ada varian baru. Jadi kita tetap dijaga kesehatannya. Semoga kita dijauhkan dari COVID ini ya. Cuci tangan, pakai masker. Pokoknya tetap jaga protokol kesehatan. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan tadi yang pertama kali join, sepertinya Mbak Tania ya. Silahkan untuk memimpin doa Mbak Tania. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Tania. Semoga pembelajaran kita hari ini mendapatkan keberkahan ya, kemudahan, kelancaran, sehingga kita bisa menerima ilmu dari pelajaran ini dengan baik ya, bisa bermanfaat nanti dan bisa diterapkan di masyarakat juga. Seperti itu ya. Oke, sudah siap ya kita belajar hari ini? Minta tolong disiapkan, alat tulisnya sudah siap, LKPD-nya disiapkan, bahan ajarnya ya sudah dibacakan? Sudah Ibu bagikan di minggu kemarin ya. Dicek kita juga kondisi sinyalnya nih. Mudah-mudahan sinyal kita nanti lancar, bersahabat ya, sehingga kita pembelajarannya itu bisa baik. Seperti itu ya. Alhamdulillah baik, Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ini. Sudah hadir semuanya ya? Oke, baik. Sudah lengkap, ini ada 16 ya. Hadir semuanya, siswa silahkan untuk mengisi link daftar hadir, link Google Form ya yang sudah Ibu bagikan di kolom chat. Jadi ya, nah sambil mengisi kita melakukan relaksasi terlebih dahulu yuk. Kita lakukan relaksasi ini setelah 1,5 jam pelajaran itu disarankan memang kita harus relaksasi ya agar nanti kita lebih fokus. Silahkan semuanya on kamera ya, terlihat, tangannya di pinggang, bisa kepalanya digeleng ke kanan, kemudian ke kiri, kemudian diputar. Aduh, enak banget ya. Putar ke kiri lagi. Boleh. Sebelumnya, Ibu akan mau menanyakan kembali nih, materi minggu lalu. Materi yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita akan mengaitkan materi yang sebelumnya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini. Baik, siapa yang masih ingat nih materi yang sebelumnya? Siapa yang mau raise hand untuk menjelaskan materi yang sebelumnya? Ya, siapa nih Mbak Sofi? Silahkan Mbak Sofi. Materi ya, minggu lalu menjelaskan tentang pelayanan resep di apotik, Bu. Mulai dari menerima resep, melakukan screening resep, terus membuat kopi resep juga, Bu. Terus menyiapkan obatnya juga.
Oke, terima kasih Mbak Sofi ya. Iya tadi betul sekali, masih ingat ya kita minggu lalu kita tentang belajar pelayanan resep, mulai dari kita menerima resep, terus kita men-screeningnya, terus kita membuat kopi ya, dan kita menyiapkan obatnya. Nah kaitannya dengan pelajaran ini itu adalah kelanjutannya nih, kita harus mampu memberikan informasi obat ke pasien. Nah, ini dilihat ada kasus kesalahan penggunaan obat. Astaga, ini ada berita ya, berita betul ini sakit mata diobati tetes telinga, Yasa nyaris alami kebutaan nih. Ini ada di newsletter ya, benar-benar ada di Google News. Apa kalian pernah mendengar berita tentang kasus kesalahan seperti ini nggak? Siapa yang mau menjelaskan nih tentang ini? Silahkan, siapa nih? Mbak Elsa. Ya, Mbak Iya Elsa Bu, silahkan. saya pernah dengar Bu, mungkinan saat memberikan obatnya belum dijelaskan Dijelaskan cara penggunaannya. Seperti itu, jadi pemberian informasinya mungkin masih kurang ya. Siapa yang mau menambahkan lagi nih tentang kesalahan ini? Ya, Mbak Destri ya, silahkan Mbak Destri. Iya Bu, saya pernah lihat. Mungkin saat pengambilan dan penyerahan obat belum dicek lagi sama petugas farmasinya Bu. Harusnya pemberian obat harus lengkap dengan informasi aturan pakai dan cara penggunaannya. Cakupan materinya meliputi informasi obat. Nanti kita akan belajar itu pelayanan informasi obat. Kita memberikan informasi umum cara penggunaan obat untuk obat mata, obat telinga, obat hidung. Pelajaran kita hari ini adalah untuk menganalisis pelayanan informasi obat. Jadi kalian bisa menganalisis pelayanan informasi obat, menganalisis informasi sederhana tentang penggunaan obat untuk mata, telinga, dan hidung. Dan yang terakhir adalah kalian bisa melakukan pemberian informasi sederhana tentang penggunaan obat sesuai dengan kondisi pasien dengan benar. Mengetahui pembelajaran kali ini, nanti kalian diharapkan bisa melakukan pemberian informasi ya dengan penggunaan obat yang tepat, sehingga nanti terapi dari pasiennya juga akan tercapai di masyarakat. Jadi nanti kalau kalian ditanya nih sama tetangga, sama ibu bapak, gimana sih cara pakai tetes telinga, tetes hidung, semprot hidung, itu nanti kalian bisa menjelaskan itu manfaatnya. Bisa menganalogikan nih pembelajaran kita hari ini dengan misalnya kita memberi suatu barang. Misalnya ada mesin cuci, kulkas, itu pasti ada manual booknya ya, ada cara penggunaannya dan ada yang menyampaikan informasinya, itu SPG-nya. Rancangan penilaian ini nanti ada penilaian harian soal pilihan ganda ya. Biasa Ibu berikan penilaian harian ini di akhir ya, nanti Ibu bagikan di Google Form-nya. Untuk pretest dan post-test kita biasa menggunakan aplikasi Quizzes ya, biar lebih semangat nih untuk menilai pengetahuannya. Juga nanti ada penilaian keterampilan nih, di sini Ibu biasa menilai presentasi hasil diskusinya kalian, dan nanti Ibu menilai video pemberian informasi sederhana tentang penggunaan obat kepada pasien. Dan untuk penilaian sikapnya, nanti Ibu akan memberikan melihat nih kedisiplinannya kalian, kerjasamanya, tanggung jawabnya, ketelitiannya dalam proses pembelajaran kali ini. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita mengerjakan quizzes dulu ya. Biasa quizzes, link pretestnya Ibu bagi ini di 5 pilihan ganda, waktunya kurang lebih 3 menit. Tentang ini, Sudah Bu. di bahan ajarnya sudah Ibu berikan ya, sehingga nanti Ibu harapkan ini adalah untuk mengetahui kemampuan awalnya kalian. Jadi untuk mengetahui kemampuan kalian sudah paham apa belum? Oke. Ya, silakan bisa dikerjakan ya. Ya, ayo dikerjakan. Sudah, Mas Anin? Oke, sudah selesai ya. Baik, Ibu N ya. Kita lihat nih hasilnya. Yeay, ternyata yang pertama Mbak Dian Insani, yang kedua Mbak Arum, yang ketiga Mbak Sofi. Selamat ya, itu dapat apa nih? Oke, baik. Oh, sudah ada yang bisa betul semua nih, Mbak Dian, Mbak Arum. Sudah dibaca ya KPD-nya ya. Kita mantapkan ya hari ini ya. Masih ada yang salah nih, banyak. Oke, baik. Kalian sudah Ibu beri.
Nah, ini ya kita lanjut di materinya nih. Nah, ini Ibu akan memberikan berita juga nih tentang pemahaman masyarakat akan penggunaan obat yang masih banyak ya. Nah, siapa nih yang bisa mampu menjelaskan tentang permasalahan berikut ini? Permasalahan tentang pemahaman penggunaan obat yang masih rendah ini. Siapa yang mau berkomentar tentang masyarakat ini masih rendah pemahaman penggunaan obat itu kira-kira kenapa ya Mbak ya? Apa saja yang mereka belum pahami? Di tengah masyarakat itu masih banyak yang belum paham tentang penggunaan obat yang secara tepat sama rasional. Oh iya, terus penggunaan obat yang bebas juga kadang itu berlebihan. Penyimpanan obat, tentang penyimpanan obat dan membuang obat. Siapa lagi nih? Mbak Dian? Ya, silahkan Mbak Dian. Iya Bu, cara kita untuk meningkatkan pemahaman masyarakat menggunakan obat itu bisa dengan melakukan pemberian informasi obat Bu. Bisa memahami ya, bisa merumuskan masalah ya bahwa kita masyarakatnya itu penggunaan obat itu masih rendah sekali sehingga kita perlu memberikan pelayanan informasi obat yang baik seperti itu. Nah, kita akan belajar tentang pelayanan informasi obat ini bahwa pelayanan informasi obat itu sebenarnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh apoteker nih dalam pemberian informasi mengenai obat yang tidak memihak, dievaluasi dengan kritis dan dengan bukti terbaik dalam segala aspek penggunaan obat kepada profesi kesehatan lain, pasien dan masyarakat. Terus ini nih, siapa yang menjadi sasaran dalam pemberian informasi obat? Siapa yang menjelaskan dan apa tujuan dari pelayanan informasi obat ini? Silahkan siapa yang mau raise hand nih tentang siapa sasaran dalam pemberian obat? Ya, ini yang raise hand, Mas Anin Dito. Silahkan siapa yang menjadi sasaran dalam pemberian informasi obat, Mas? Bisa dijelaskan masih unmute ya. Ya, silahkan dijelaskan. Ini siapa yang sasaran menjadi pelayanan informasi obat? Pertama, pasien dan atau keluarga pasien. Kedua, tenaga kesehatan. 3, pihak lain yaitu manajemen, tim atau kepanitiaan klinik. Oke, ya, itu sasarannya ya. Terus tujuannya apa lagi? Tujuan untuk pelayanan informasi obat nih apa? Tujuan pelayanan informasi obat pertama menunjang ketersediaan dan penggunaan obat rasional. Kedua, menyediakan informasi obat. Ketiga, menyediakan informasi untuk membuat kebijaksanaan yang berhubungan dengan obat. Oke, pintar sekali. Terima kasih Mas Anin ya sudah bisa menjelaskan nih sasaran PIO itu ini ya tadi pasien dan atau keluarga pasien. Jadi kita bisa memberikan informasi itu ke pasien atau keluarga pasien. PIO-nya nih. Nah, terus apa saja nih dari kegiatan PIO? Siapa yang bisa menjelaskan apa saja nih kegiatan PIO kita? Yuk, siapa yang mau resen? Oh iya, silahkan Mbak Fajar. Kegiatan PIO apa saja nih? Kita bisa menjawab pertanyaan pasien secara langsung, iya, secara lisan maupun tulisan. Kemudian kita juga bisa menyebarkan brosur dan leaflet, Bu, dan juga melakukan penyuluhan dan memberikan informasi dan edukasi kepada pasien, Bu. Oke, iya hebat sekali. Jadi ini ada bermacam-macam bentuk sediaan yang digunakan untuk mata, telinga, dan hidung. Siapa yang mau mengidentifikasi nih tentang jenis sediaan? Mau resen Mbak Rina, silahkan. Yuk Mbak Rina, bisa menjelaskan nih sediaannya apa saja? Insto Bu, tetes mata, erlamisetin, salep mata. Oh iya, Insto itu tetes mata ya, erlamisetin, salep mata. Untuk lebih memahami nih, nanti Ibu sudah disiapkan ya print out LKPD-nya, materi ajarnya juga sudah Ibu bagikan di link bahan ajarnya ya. Jadi tolong dibaca LKPD-nya, nanti dipahami apa yang harus dilakukan di sana, dipahami tugasnya masing-masing. Sudah Ibu bagi kelompoknya ya menjadi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 nanti ketua kelompoknya Mas Anin ya, biasa kelompok 2 ketua kelompoknya Mbak Arum, kelompok 3 Mbak Anggun. Sudah disiapkan ya LKPD-nya, terus nanti bisa masuk ke room chat WA, kita diskusi di sana. Nanti jangan lupa dibagi tugasnya untuk mencari data atau bahan-bahan yang diperlukan nih. Jadi kelompok 1 nanti ada tetes mata, kelompok 2 tetes telinga, seperti itu yang untuk telinga, kelompok 3 untuk penggunaan hidung, seperti itu ya. Oke, siap semuanya ya.
Baik, nanti sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, Ibu akan memberikan video nih, contoh video terkait pemberian informasi obat. Kebetulan ini video Ibu buat bersama anak Ibu juga ya, Mbak Arum nih, ada videonya. Silahkan selamat menyaksikan. Permisi Ibu, selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Perkenalkan, saya petugas farmasi di sini. Ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya dapat resep dari dokter, mohon dibantu untuk obatnya. Oh iya, atas nama Mbak Arum ya. Iya Bu. Usia 17 tahun ya. Alamat Bobocari. Iya. Tunggu sebentar ya, saya siapkan obatnya. Ya, baik Bu. Ya, pasien Arum ya, 17 tahun. Ini obatnya sudah saya siapkan. Ini untuk mata keluhannya seperti apa ya tadi? Matanya itu merah terus agak gatal Bu. Oh begitu, Iya. iritasi berarti ya itu. Jadi dokter meresepkan erlamisetin salep mata. Ini antibiotik seperti itu. Sudah tahu cara pakainya? Belum Bu. Begini ya cara pakainya. Jadi nanti mbaknya cuci tangan terlebih dahulu. Setelah itu nanti ini dibuka, usahakan ujungnya jangan sampai menyentuh ujung ini. Pokoknya ujung matanya dan ujung jari tidak boleh menyentuh bagian ujung salepnya. Caranya nanti dibuka kelopak matanya menggunakan telunjuk. Nanti ada cekungan ya di situ, nanti langsung dioleskan ke cekungannya. Seperti itu ya. Begitu pula untuk mata kanan dan kirinya. Nah, setelah dioleskan salepnya, banyak pejamkan mata dulu kurang lebih 1-2 menit. Itu biarkan matanya digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah agar salepnya nanti itu merata di mata seperti itu ya. Iya Bu. Setelah itu ditutup dan nanti dibersihkan. Boleh pakai tisu, setelah ditutup dibersihkan. Karena biasanya ada sisa-sisa di dalamnya. Seperti itu ya. Kemudian kalau misalnya ada alergi, nanti bisa dikonsultasikan kembali lagi ke sini atau kembali ke dokternya, seperti itu. Iya Bu. Bagaimana, ada yang ditanyakan? Untuk pemakaiannya sehari berapa kali ya Bu? Ya, untuk pemakaiannya 3 kali sehari salep mata untuk mata kanan dan mata kiri. Seperti itu ya. Untuk penyimpanannya jangan di kulkas ya Mbak. Penyimpanannya di suhu kamar biasa saja. Oh iya. Seperti itu. Ya. Baik, sudah jelas penjelasan dari saya. Jelas Bu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Tidak ada, cukup. Baik, terima kasih. Ini obatnya ya. Iya Bu. Semoga lekas sembuh. Iya Bu, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, oke, baik. Itu tadi ya videonya. Tadi video tentang informasi pemberian salep mata, dianalisis jenis cara penggunaan obat. Sudah tahu ya kelompok 1 ya? Ini ada install dan sediaan erlamisetin. Nanti dijelaskan jenis sediaannya termasuk sediaan apa, terus tahapan cara penggunaannya juga seperti apa. Ya, silahkan kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, baik. Itu ada erlamisetin ya. Ada install, terus nanti ini ada diberikan kasus nih di kelompok 1. Nanti ada pasiennya keluhannya mata merah, berenang. Nanti dianalisis ya bagaimana informasi apa saja yang perlu disampaikan ke Tuan YN ini terkait obat yang diberikan, dan bisa dipilih ya dari salep insto boleh, salep mata juga boleh, atau monggo dari obat yang lain juga nggak apa-apa, dipilih dari obat yang sesuai dengan kondisi pasien ini ya. Silakan didiskusikan kelompok 1 ya. Kelompok 2 yang ditanyakan sudah dimulai ya diskusinya ya di room chat ya, di grup WA ya. Ini Ibu nanti perhatikan. Waktunya kurang lebih 10 menit ya, 10 menit untuk menyampaikan. Nanti jangan lupa dipresentasikan biasa dengan menggunakan room chat, PowerPoint PPT-nya. Ya, ini sudah sambil diskusikan, sambil memperhatikan videonya, sambil mengerjakan LKPD-nya. Baik, sudah sejauh mana ini?
Kelompok 1? Kelompok 1 sedang dibahas, Bu. Tahu ya, kelompok 1 itu erlamisetin sediaan apa? Ya, tahu, Bu. Nanti yang presentasi diperhatikan ya, yang tidak presentasi harap menyimak temannya. Nanti apa saja yang disampaikannya kurang, nanti bisa ditambahkan. Oke? Ibu penilaian sikapnya juga Ibu ambil dari sini ya. Yang siapa nih yang sudah Mas Anin, Mbak Siva Ade ya sudah berdiskusi ya, Mbak Destriana di kelompok 1, kelompok 2 Mbak Bita nih sudah, Mbak Arum ya. Oke, Mbak Rina. Tanya, Bu. Ya, gimana? Untuk kelompok 2 kan itu yang telinganya kemasukan air, jadinya gatal. Itu pakai tetes telinga vital nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Ya, jadi pakainya tetes telinga vital boleh, atau pakai monggo pakai yang ada di pasaran lainnya juga boleh. Ya. Apalagi bisa. Makasih, Bu. Ya, silahkan bisa dimulai ya. Untuk presentasi kelompok 1, kita mulai diskusinya ya. Kita mulai menghasilkan PPT-nya kalian nih. Hasil diskusinya kalian bisa dipaparkan. Mas Anin gitu ya yang mau mempresentasikan. Silahkan Mas Anin bisa share screen-nya. Ya. Oke, ya sudah terlihat. Suara saya terdengar nggak, Bu? Iya, terdengar, Mas. Agak kencang ya, suaranya agak keras. Yuk. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Ya. Yang pertama yaitu LK1. Gambar sediaannya adalah insto. Jenis sediaannya sediaan cair tetes mata. Tahapan cara penggunaan. Pertama, cuci tangan terlebih dahulu. Kedua, mohon maaf mungkin ini ada salah tulis. Jadi nomor 2, mata melihat ke atas. Kemudian 3, tarik kelopak mata bagian bawah. 4, letakkan penetes mata tanpa menyentuh mata. 5, tetes sesuai dosis. 6, tutup mata perlahan dan tunggu selama 2 menit. 7, tetes mata dapat menyebabkan perih tapi hanya berlangsung sebentar. Di LK2, jadi di LK2 ada kasus dari Tuan YN yang mengalami kemerahan setelah berenang di pantai. Dari keluhan Tuan YN, sediaan yang cocok adalah memakai obat tetes mata seperti Insto. Obat tetes mata ini membantu membersihkan benda asing yang masuk ke mata dan menyebabkan katal-katal, perih, dan kemerahan. Informasi yang disampaikan yaitu cara penggunaan, dosisnya, kemudian aturan pakainya. Oke, iya betul, baik. Kan coba diperagakan dong Mas Anin, bagaimana nih cara memberikan informasi obat kepada pasien mengenai tetes mata? Jadi saat kita melakukan pelayanan obat, terutama obat tetes mata, kita harus menjelaskan informasi obat tersebut, yaitu cara penggunaannya dan dosisnya. Untuk penggunaan obat tetes mata, pertama kita mengatas dulu, kemudian kita tarik kelopak matanya. Setelah itu kita tetes sesuai dosis yang sudah ditetapkan dan tutup selama 2 menit. Kemudian setelah itu buka perlahan dan kita bersihkan tetes matanya jika ada sisa-sisa tetes mata yang ada di wajah menggunakan tisu. Yuk yang menanggapi kelompok 1, ada apa bagian apa yang kurang atau ada yang mungkin ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, silahkan Mbak Arum. Tadi sepertinya sebelum itu harusnya cuci tangan dulu apa ya, Bu? Ya, tadi sudah cuci tangan belum Mas Anin? Lagi. Ya, Mbak Dian barangkali mau menanggapi lagi, silahkan. Saya mau bertanya, Bu. Ya, gimana? Itu kan setelah dibuka tetes matanya boleh dipakai sampai berapa lama dan disimpannya itu di mana? Kelompok 1? Ya, Mbak Arum, silahkan. Gimana Mbak? Dari pertanyaan Mbak Dian, saya akan membantu menjawab.
Ya. Jadi untuk sediaan tetes mata itu boleh disimpan selama kurun waktu 1 bulan, karena kan itu sediaan steril tetes Iya. mata. Oke, ya betul sekali. Penyimpanannya? Penyimpanannya kurang lebih 1 bulan, Bu. Terlindung dari cahaya matahari juga. Oh iya, jadi memang dalam suhu biasa. Iya, betul sekali. Untuk sediaan steril ya, tetes mata atau salep mata itu digunakan maksimal itu 1 bulan. Jadi setelah dibuka tidak boleh digunakan lagi ya, karena itu memang sediaan steril, nanti mudah terkontaminasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arumudi Nur Hidayah, perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Terdiri dari saya, Arumudi Nur Hidayah, kemudian Gita, Lucy, Rina, dan Sofi. Ya. Untuk LK1, di sini kelompok 2 mendapat sediaan yang pertama ada Yerins pembersih mata, itu jenis sediaan cairan pembersih mata, kemudian untuk tahapan dengan tisu. Oke, ya betul sekali, baik sekali. Terus lanjut untuk yang tetes telinganya. Sediaan kedua yaitu tetes telinga. Sini tetes telinga vital, jenis sediaan cair tetes telinga. Kemudian untuk tahapan cara penggunaannya, yang pertama cuci tangan terlebih dahulu, pastikan tangan dalam keadaan bersih. Setelah itu, jika obat tetes telinga menggunakan pipet terpisah, angkat pipet dari botol dengan hati-hati, tapi untuk dosis yang telah ditentukan. Kemudian, tetap miringkan kepala selama kurang lebih 1 hingga 2 menit, guna memastikan obat menyerap sempurna ke dalam telinga yang sakit. Setelah itu, segera letakkan kembali obat tetes telinga dan ditutup dengan rapat. Setelah itu, bersihkan tetesan obat yang mungkin tumpah di sekitar telinga yang menggunakan tisu. Jika sudah selesai, simpan obat tetes telinga sesuai aturan yang terdapat dalam kodol. Ulangi 3 kali dalam sehari. Oh, ini bersama ini ya, partner ya? Iya, Bu. Oke, jadi siap. nanti kita memperagakannya seperti pelayanan informasi di apotek kayak gitu, Bu. Oke, siap. Baik, kita kali yuk. Yang lainnya memperhatikan ya, nanti apa saja yang kiranya kurang nih di Mbak Arum ini. Permisi Bu, ini saya lagi cari obat tetes telinga, soalnya telinga saya itu kemasukan air sama gatul. Itu apa ya Bu? Oh gitu ya, untuk dewasa ya Mbak? Iya. Jadi di sini pakai obat tetes telinga bisa. Ini pakainya obat tetes telinga vital. Nanti biar saya jelasin dulu ya cara penggunaannya. Jadi untuk cara penggunaan obat tetes telinganya, itu yang pertama pastikan tangannya Mbak itu dalam keadaan bersih, jadi bisa cuci tangan terlebih dahulu. Setelah dalam keadaan bersih tangannya, bisa ini obat tetes telinganya dikocok terlebih dahulu. Setelah itu miringkan kepala ya. Nanti setelah dikocok, ini dekatkan obat tetes telinganya ke area telinga yang gatal. Nanti tekan obat tetes telinganya. Setelah itu pastikan obat tetes telinganya itu masuk ke dalam telinga. Teteskan sebanyak 2 tetes. Setelah itu tetap miringkan kepalanya ya selama kurang lebih 1 hingga 2 menit untuk memastikan obat tetes telinganya itu masuk sempurna ke dalam telinga. Setelah itu bisa ditutup kembali obat tetes telinganya, kemudian tutup dengan rapat. Setelah itu bisa bersihkan telinganya yang mungkin ketumpahan obat tetes telinganya dengan tisu. Begitu Bu. Ya, makasih ya Bu. Ya. Yuk, silakan bisa di-share screen kelompok 3. Iya. Oke, baik. Kelompok 3. Sudah kelihatan ya? Silakan. Bisa dijelaskan. Assalamualaikum. Sebelumnya, kenalkan, saya Anggun Febrianti. Di sini saya akan mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang terdiri dari Anggun, Dian, Nita, Primadina, dan Tania. Untuk yang pertama, lembar kerja 1, ada sediaan spray cair, yaitu dengan merek Iliadin. Iya.
Untuk tahapan penggunaannya, yang pertama, bersihkan rongga hidung dari kotoran, lalu cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu, lebarkan lubang hidung untuk lubang hidung yang lain. Dan yang terakhir, bilas alat penetes dengan air mendidih. Iya, betul sekali ya. Ya, lanjutnya. Yang kedua, ada sediaan cair dengan merek Betadine Kids 1 gelas. Untuk cara penggunaannya, yang pertama, bersihkan rongga hidung dari kotoran, lalu cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu, lebarkan lubang hidung, terus duduk dengan kepala sedikit menunduk, dan jangan. Baik, di sini saya akan mempraktekkan penggunaan obat tetes hidung. Yang pertama, yaitu bersihkan rongga hidung terlebih dahulu, lalu cuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Setelah itu, lebarkan hidung. Setelah itu, posisi duduk dan kepala dimiringkan ke belakang. Ya, oke. Ya, memang itu penggunaan tetes hidung tadi ya. Jadi, kalau misalnya memang dosisnya kebanyakan, baik itu tetes mata, tetes telinga, itu harus segera dihentikan ya. Kalau misalnya tetap dijaga, jangan sampai nanti disampaikan ke pasiennya, jangan sampai netesnya kebanyakan, harus sesuai dengan dosisnya. Seperti itu ya. Baik, Ibu kuatkan lagi. Jadi terima kasih tadi sudah dijelaskan di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah baik sekali memperagakan ya bagaimana cara pemberian informasi sederhana tentang cara penggunaan obat, baik itu untuk obat mata, obat telinga, dan obat hidung. Jadi ini ya Ibu Ibu jelaskan bahwa itu informasi yang harus dibutuhkan ke pasien itu harus dijelaskan. Tadi belum menjelaskan ya nama merek obatnya, jadi disampaikan ke pasiennya ini obat ini, kegunaannya untuk ini Pak. Jadi disampaikan tadi insto ini hanya untuk iritasi ringan, terus ini yang tetes telinga juga iya ini untuk menghindari kotorannya gitu, harus dijelaskan ke pasiennya. Terus cara penggunaannya obatnya juga, aturan pakainya juga iya harus dijelaskan berapa kali sehari, penggunaannya seperti apa, dosis sama jadwalnya. Terus cara misalnya nanti setelah diteteskan itu ada iritasi, kita harus ke dokter seperti itu ya. Dan tindakan yang harus dilakukan jika persediaan obat masih banyak. Tadi sudah dijelaskan juga ya bahwa tetes mata itu penggunaannya hanya 1 bulan, setelah dibuka itu tidak bisa digunakan lagi. Begitu juga untuk tetes mata dan salap mata. Untuk tetes telinga juga iya, PUD-nya dan semprot hidung ya. Dan kalau misalnya tanda-tanda obat rusak itu juga harus memahami, biasanya terlihat dari kemasannya. Begitu ya, nanti kalian harus bisa memahami dan memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pasien. Oke, terima kasih ya. Ternyata hebat-hebat semua anak-anakku sekalian. Tadi presentasinya sudah bagus, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil yang terbaik ya. Bagaimana cara memberikan informasi obat tentang untuk obat mata, untuk obat telinga, dan untuk obat hidung. Sekarang Ibu akan memberikan giveaway untuk kelompok yang terbaik. Yang terbaik adalah kelompok 2 ya. Selamat untuk kelompok 2. Tadi presentasinya sudah bagus, ada partnernya ya, menjelaskan bagaimana menggunakan tetes telinga yang baik dan informasi apa yang juga sudah diberikan sehingga kita bisa terlihat jelas bagaimana pemberian informasi cara penggunaannya. Selamat ya untuk kelompok 2 ya, mendapatkan giveaway berupa masker dari Ibu, nanti bisa diambil ya di kantor di ruang guru. Ya, baik, kita di ujung nih, kita menyimpulkan dulu kegiatan pembelajaran kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan nih? Silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita hari ini? Ibu akan ketik nih di sini. Ya, silahkan. Mbak Arum, siapa yang mau menyimpulkan bahwa kegiatan kita hari ini nih apa? Kesimpulannya? Ya, Bu. Ya. Jadi, yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kali ini, jadi kita bisa menganalisis dalam pelayanan informasi obat, Bu. Kegiatan pembelajaran kita hari ini. Ya, Mas Anindito silahkan mau menambahkan.
Ya Bu, jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui betapa pentingnya untuk menyampaikan informasi tentang cara penggunaan obat. Dan di sini jadi kita Pio juga itu sudah penting ya. mempelajari tentang obat tetes mata, tetes telinga, dan tetes hidung. Iya, oke, baik sekali ya. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa kegiatan pembelajaran kali ini kita bisa menganalisis pelayanan informasi obat ya. Tadi kita sudah mempelajari siapa saja sasarannya, tujuannya, kegiatan PIO apa saja, seperti itu ya. Dan kita bisa memberikan informasi penggunaan untuk obat tetes mata, telinga, dan hidung. Kita bisa simpulkan bagaimana sekarang kita mulai merefleksikan pembelajaran kita hari ini. Silakan siapa yang mau merefleksikan nih pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau raise hand? Ya, silakan Mbak Dian, Mbak Anggun. Yuk, Mbak Dian dulu nggak apa-apa. Ya, Mbak Dian. Ya. Untuk pembelajaran hari ini, saya senang sekali Bu. Saya sudah lebih paham tentang pelayanan informasi obat. Terus kita juga mempelajari sasaran informasi obat kepada pasien. Terus tujuan informasi obat untuk memberikan informasi kepada pasien. Ada juga kegiatan PIO, antara lain menjawab pertanyaan baik lisan, terus membuat atau menyebarkan brosur. Ada lagi selain itu juga informasi yang dibutuhkan pasien, kita harus lebih jelas dalam memberikan nama obat, terus cara penggunaannya, terus lagi cara penyimpanan. Bagian mana yang paling kalian sukai? Siapa yang mau menjelaskan? Ya, silakan Mbak Anggun. Jadi yang paling disukai itu pas diskusi Bu, sama yang memperagakan cara penggunaan, terus sama kritisnya yang menyenangkan. Informasi sederhana cara penggunaan obat untuk obat mata, obat telinga, dan obat hidung. Dan kita juga lebih menyenangkan dengan adanya diskusi, peragaan, dan kuis ya. Oke, terima kasih sekali untuk refleksi dan kesimpulannya. Ya, yuk Mbak Arum, Mas Anin, Dito sudah masuk. Silahkan. Oke, baik. Kita end ya. Sudah dong. Oke, yang juara pertama adalah Mbak Sofi, yang kedua Mbak Tania, yang ketiga Mbak Anggun. Oke, congrats semuanya. Nah, ini alhamdulillah ya hasilnya sudah banyak yang betul ya. Alhamdulillah. Ini tadi kita materinya sudah selesai, sudah kita sudah post test, sudah melihat hasilnya. Alhamdulillah sudah ada perkembangan ya. Tadi di awal kalian belum memahami secara detail tentang bagaimana informasi sederhana tentang cara penggunaan obat untuk obat mata, untuk obat telinga, dan obat hidung. Sekarang sudah lebih paham lagi ya. Dan ini kita akan minggu depan pelajarannya kita akan memahami tentang sama informasi sederhana cara penggunaan obat, tapi kita minggu depan akan belajar tentang cara penggunaan obat suppositoria dan obat transdermal. Jangan lupa tugasnya nanti sudah Ibu dibagikan di link Google Classroom ya, itu tugas tes formatif. Nanti kalian dikerjakan di sana, nanti akan Ibu rekap nilainya sebagai penilaian harian. Selain itu, kalian jangan lupa membuat video lagi ya. Kalau tadi memperagakan, sekarang harus di video, dan videonya harus lebih baik lagi dibandingkan dengan yang tadi kalian peragakan. Tuh, kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silahkan dipimpin doa. Mas Anin Dito, silahkan boleh untuk memimpin doa penutup hari ini. Ya, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin ya robbal alamin. Terima kasih ya Mas Anin. Terima kasih anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha sudah semangat hari ini, sudah baik sekali pembelajaran kita kali ini ya. Jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan ya di rumah ya. Setelah ini bisa dikerjakan langsung, nanti langsung kerekap di hasilnya Ibu. Baik, terima kasih pembelajaran kita akhiri. Ibu tutup, silahkan bisa live ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sehat selalu ya.